Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di IMPA hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kakak harap adik-adik masih dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum kita memulai IMPA, siapkan hati dan pikiran kita, serta jangan lupa Alkitabnya. Mari berdiri, kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di pagi ini, kami bisa ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, berkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar setiap firman yang boleh kami dengar hari ini, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mari siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Dinyanyikan 2 kali ya.
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat kan? Ya, ketemu lagi dengan Kak Beno di dalam IMPA, Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak, 9 Agustus 2020. Dalam IMPA hari ini, kita akan membahas tentang apa ya? Rahasia. Ya, tentang rahasia. Mau tahu rahasianya apa? Yuk, kita bersiap-siap. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sekarang kami akan membaca firman-Mu Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firman yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Ya adik-adik, ada yang tahu gambar ini apa? Ya, gambar ini adalah menorah dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam kesehari-harian kita, dalam bahasa Indonesia, ini juga bisa dibilang sebagai kaki dian. Atau yang paling sederhana buat kita, ini adalah tempat untuk meletakkan lilin. Ya, menorah ini bisa dibilang menjadi salah satu dari simbol untuk kita mencirikan orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Selain bintang Daud, bangsa Yahudi ataupun orang-orang Yahudi pada umumnya memakai gambar ini sebagai simbol bahwa untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang Yahudi.
Nah, kenapa Kak Beno mau tonjolkan ini? Karena yang kita baca adalah tentang orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Itu menjadi dasar dulu supaya kita tahu ya. Nah, kalau kita udah tahu orang-orang Yahudi itu tadi seperti apa, orang-orang yang bukan Yahudi itu seperti apa ya? Kita lihat di slide berikut. Untuk kita bisa tahu orang-orang yang bukan Yahudi itu siapa saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, di gambar kedua ini, adik-adik melihat apa? Ya, ini kartun yang menggambarkan tentang keberagaman yang ada di dunia, yang ada di bumi ini, ya. Ada orang, terlihat tuh seperti ada orang Arab, ada orang India, ada orang Korea, ada orang Eropa, ada orang Jepang, ya. Ada yang warnanya gelap kulitnya, ada yang rambutnya pirang, macam-macam ya keberagaman yang ada di muka bumi ini. Nah, adik-adik kalau mau mendalami atau mempelajari lagi tentang perbedaan umum, secara umum ya, tidak secara khusus, tentang ras-ras atau suku bangsa besar yang ada di muka bumi ini, adik-adik nanti bisa Google tentang pembagian ras atau suku bangsa. Itu apa aja? Ya, Kak Beno kasih contoh aja ya. Kalau ras Kaukasoid itu kulitnya warna putih. Nah, kalau Mongoloid itu kulitnya berwarna kuning. Yang terakhir, Negroid itu kulitnya berwarna gelap. Itu pembagiannya seperti itu. Nah, keberagaman yang ada di dunia ini itu bukan maunya kita sebagai manusia, tetapi itu sudah Tuhan ciptakan begitu adanya, supaya kita bisa bersyukur. Lewat perbedaan, Tuhan menciptakan orang-orang itu berbeda, disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggalnya. Di Eropa mungkin dingin-dingin, banyak yang dingin kan. Makanya nanti ada yang mungkin berbadannya besar, atau warna kulitnya gak begitu bagus, mungkin karena kurang sinar matahari, macam-macam ya. Perbedaan itu ada konsekuensinya juga secara alamiah. Nah, itu tentang perbedaan yang ada di muka bumi ini. Untuk melihat perbedaan yang ada di Indonesia, mari kita lihat gambar yang berikut. Kita lihat ya. Oke, di gambar yang ketiga ini, kita mau memaknai persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bangsa kita sendiri ya. Adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah orang-orang mengenakan pakaian adat dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Meskipun tidak semuanya ya, belum semuanya di sini terlihat. Tetapi yang mau kita coba maknai adalah kita boleh mensyukuri perbedaan yang sudah Tuhan ciptakan dan Tuhan sudah berikan untuk kita, orang-orang Indonesia. Itu adalah sebuah karunia yang sangat berharga buat kita, bukan untuk ditonjolkan dan dibesar-besarkan untuk saling menjatuhkan, tetapi ini adalah sebuah kebanggaan untuk kita masing-masing, supaya kita juga bisa saling menyadarkan satu dengan yang lain bahwa apa yang menjadi hak yang kita miliki sebagai satu suku bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita boleh saling menghargai satu dengan yang lainnya.
Ya, karena perbedaan yang sudah Tuhan berikan buat kita adalah anugerah yang sangat luar biasa, yang tidak atau belum tentu negara-negara lain dapat rasakan seperti yang kita rasakan saat ini. Kita disatukan oleh lautan. Warna kulit di bangsa Indonesia itu ada banyak. Yang putih ada, yang kuning ada, yang gelap ada, yang tidak gelap hampir gelap maksudnya ya, ada macam-macam. Itu nggak semua negara punya seperti itu, keberagaman yang seperti keberagaman kita. Itu bukan untuk disesali, itu bukan untuk dijadikan bahan untuk permusuhan satu dengan yang lain, tetapi itu adalah sebuah pernyataan bahwa kita adalah satu negara di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuh, simbol negaranya ada di belakang tuh. Yuk kita lihat. Oke, adik-adik. Tadi kan sudah lihat. Sekarang kita fokuskan di gambar ini. Burung Garuda. Di dadanya ada simbol-simbol Pancasila. Di kakinya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya tahu kan? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Adik-adik, ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita tidak bisa memilih di negara mana kita akan lahir, dari seorang ibu yang mana kita akan dikandung dan dilahirkan, agama apa yang akan kita anut, warna kulit apa yang akan kita dapatkan, rambutnya seperti apa, kita tidak bisa memilih. Oleh karena itu, tidak ada yang patut kita sesalkan atau kita sombongkan, karena kita dilahirkan memang atas izin Tuhan, dan Tuhan mau kita akan menjadi orang yang berguna kelak. Jadi, bersyukurlah kita terlahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dari keberagaman yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kakak berharap dan kakak mengajak kepada adik-adik semua bahwa Tuhan saja mau untuk mengasihi kita, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita. Ya masa kita nggak bisa menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara tidak memilih-milih teman, maunya cuma sama yang satu suku saja, atau sama yang kaya saja, atau sama yang pintar saja, atau sama yang mau kulitnya yang berwarna hitam saja, atau sama yang berambut keriting saja. Tidak. Kita tidak boleh memilih-milih teman, karena semua orang itu sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, kakak berharap dan kita semua punya keinginan yang sama, semakin banyak teman, semakin banyak berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi jangan lupa, ketika kita memilih teman, hal-hal yang baik saja yang boleh kita lakukan. Untuk hal-hal yang tidak baik, kita boleh menegur mereka. Dan kita tidak boleh ikut dalam hal-hal yang tidak baik itu. Justru karena kita anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan hal-hal yang baik supaya yang tadinya mereka masih belum baik, masih nakal, bisa ikut seperti yang kita lakukan. Melakukan hal-hal yang baik. Jangan justru kebalikan.
kita menjadi yang tadinya baik menjadi anak yang tidak baik. Tapi itu sih terserah adik-adik ya. Kalau Kak Beno sih lebih baik memilih menjadi anak yang baik. Karena Tuhan selalu memberikan kebaikan buat Kak Beno, bukan yang tidak baik. Itu aja ya pesan yang Kak Beno mau sampaikan lewat pembacaan Alkitab ini. Ketika di awalnya itu memang hanya orang Yahudi saja yang boleh menganggap dirinya diberkati Tuhan, tetapi Rasul Paulus katakan di sini, karena kasih karunia Allah sendiri yang membuat kita, orang-orang non-Yahudi, juga mendapatkan berkat yang sama. Sampai di sini pelayanan firman dari kakak untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ya, adik-adik, seperti yang kakak ucapkan tadi di depan tentang rahasia, sekarang Kak Beno ajak adik-adik untuk menebak rahasia ini. Ingat, Kak Beno kasih clue ya. 1 clue-nya terdiri dari 2 suku kata. Itu clue pertama. Clue yang kedua, lihat di ayat 3 sebagai panduan. Ya. Clue yang ketiga nggak ada. Jadi hanya ada 2 clue. Clue yang pertama adalah 2 suku kata. Clue yang kedua adalah lihat ayat 3. Apa 2 kata yang menurut adik-adik adalah rahasia yang Kak Beno simpan? Adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan dan kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan tadi, dapat kita lihat di sini di ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ingat, yang sudah Tuhan berikan kepada kita bukan hak kita pribadi, tetapi hak banyak orang, baik kita yang sudah percaya kepada Tuhan ataupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi kakak mau sampaikan di sini, Tuhan mengasihi semua umat manusia, bukan hanya kita saja, yaitu anak-anak Tuhan, tetapi semua orang yang adalah ciptaannya. Ingat ya, jadi nggak boleh ada yang rasis-rasis lagi, nggak boleh ada yang merasa aku suku ini lebih hebat, aku suku ini lebih hebat. Tidak, semuanya sama. Oke, kita tutup pelayanan firman pada IMPA hari ini, dan kakak mau ajak adik-adik untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh membaca firman-Mu dan kami boleh juga mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi saluran berkat atas apa yang sudah kami terima daripada-Mu dan tetap memberikan kasih yang Kau berikan kepada kami agar juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, biarlah hak yang menjadi bagian dari mereka juga mereka boleh dapatkan, karena kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan kehidupan kami dan aktivitas kami di seminggu yang akan datang hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelayanan firman sudah selesai. Selamat kembali ke dalam kehidupan dan ibadah aktual adik-adik sehari-hari. Di rumah, di sekolah, meskipun belajar dari rumah ya, dan dimanapun kita berada. Ingat, orang lain tidak melihat apa agama kita, tetapi orang lain melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang oke. Sampai ketemu adik-adik di IMPA berikutnya bersama dengan Kak Beno. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Adik-adik, untuk persembahan IMPA kita dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Adik-adik, sebelum kita menutup IMPA hari ini, mari berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Bait pertama dan bait kedua ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk IMPA kami hari ini. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, IMPA kita telah selesai. Kiranya firman hari ini bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.